Ya, itu dia. Ini memang buatan AI, bener. Tapi buatan AI ini berdasarkan dengan adegan-adegan yang bocor di leak-leak yang udah bertebaran. Buat teman-teman udah ngikutin akun-akun sosmed, pasti udah tau lah ya yang versi benerannya gitu. Sebenarnya gue nggak yakin 100% itu beneran ya. Karena memang sebelum gue menyaksikan dengan bola mata gue sendiri di ending dari Fire and Ash nanti, baru gue yakin itu bener apa enggak. Tapi dari beberapa gambaran scooper-scooper, akun-akun yang terpercaya kayak My Time to Shine Halo dan sebagainya, gambarnya sangat mirip kayak gitu, dan kita anggaplah 80% bahwa itu benar, dan juga pengambilan kayak gambar itu rapi banget, kayak ngambil dari handphone kayak gitu, dan itu terjadi di beberapa negara yang sudah menayangkan trailer dari Doomsday itu. Jadi kita anggap aja itu 80% benar, karena gue nggak mau 100%, takut nanti salah gitu ya. Tapi kita nggak usah perdebatkan dulu ini benar apa salah, tapi ini yang udah pasti adalah Steve Rogers secara resmi udah balik lagi di Avengers Doomsday. Dan kalau ini beneran kayak gini, teaser trailernya, kita udah nggak penasaran lagi. Dan sebenarnya ini teori udah banyak banget kita omongin sebelum, bahkan sesudah Avengers Endgame pun kita udah bilang pergantian villain dari Kang ke Dr. Doom pun kita udah mulai menteorikan ini. Bahkan udah banyak banget orang-orang yang berteori, bahkan bikin adegan-adegan AI-nya yang datang ke universe alternatif tempat Steve Rogers. Itu bukan hal yang aneh lagi. Tapi yang bikin gue semangat di sini adalah cara marketing dari Marvel, dan kita bilang juga Disney ini agak sedikit berbeda kali ini. Sebenarnya ada beberapa plus minus. Yang pertama, ini cara marketing mereka ini baru dan cukup menaikkan hype. Tapi resikonya adalah kalau terlalu berlebihan, kebaca ritmenya itu bakal menurunkan hype. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena memang ini kan sebenarnya teaser trailernya itu udah di lock kan, nggak bisa dilihat siapa-siapa. Tiba-tiba bocor gitu. Kita kurang yakin. Kecurigaan gue jangan-jangan orang Marvel sendiri yang ngebocorkan itu untuk naikin hype. Jadi ya ini cara marketing baru mungkin yang tahun 2025 yang perlu kalian pahami juga. Dan ini juga yang menarik, teaser trailernya bahkan dipecah menjadi 4 bagian. Bagian pendek-pendek itu kurang lebih durasi 1 menitan. Itu akan menceritakan per karakter sebelum nanti rilis trailer resminya. Itu ada 4 bagian. Jadi di dalam 1 bulan nanti ke depan, di 1 minggu akan rilis di 1 teaser. Kita akan lihat di Fire and Ash, di mana di teaser pertama itu kita akan melihat persis banget seperti yang kita reaction tadi. Ini adalah penggambaran dari Steve Rogers yang hidup bersama Peggy Carter, ternyata udah punya anak. Di sini dia hidup bahagia, penuh cinta, mengendarai motornya ya, dan benar-benar kita lihat dia di sini bahagia, nggak ada apa-apa, dan dia ngelihat kostum-kostum perjuangannya yang dipakainya di ending dari Avengers Endgame sebelum dia mengembalikan Infinity Stone. Nah, di teaser yang kedua, di situ kita akan melihat Thor yang ada di sebuah hutan lagi berdoa ke Odin ayahnya, plus juga meminta izin ke anaknya si Love untuk melakukan battle akhir melawan Dr. Doom. Nah, lagi-lagi gue bilang di sini agak unik adalah Russo Brothers memutuskan bahwa Doomsday ini adalah sequel langsung dari Avengers Endgame. Apa yang para Avengers lakukan, melakukan time travel, mengambil, mencuri gitu Infinity Stone selama ini, ternyata berdampak dengan terjadinya incursion dan kemarahan dari Dr. Doom. Bahwa tadinya mungkin awal Kang bikin Sacred Timeline untuk tetap teratur, tiba-tiba dengan hadirnya Endgame ini semuanya buyar lagi, berantakan seperti yang kita lihat di Loki season kedua. Intinya adalah multiverse udah bukan lagi linear tapi bercabang-cabang. Itulah yang bikin terjadinya incursion di mana-mana. Ini yang membuat Dr. Doom menganggap dirinya sebagai superhero, pengen menyelamatkan dan bikin Sacred Timeline lagi. Itu baru rumor dan juga teori sebenarnya, tapi langkahnya itu udah mulai kebaca ke sana karena memang dengan beberapa hal yang dibocorkan ini udah makin mendekati apa yang kita bahas selama ini. Bukan hal yang aneh kalau teman-teman udah ngikutin channel kita gitu. Tapi lagi-lagi itu adalah teaser trailer yang kedua, fokusnya ke Thor. Teaser trailer yang ketiga itu barulah nanti perkenalan dari Dr. Doom dengan wajah dari Robert Downey Jr. Jadi ini kayak proses transisi yang tadinya kebiasaan dengan Kang Carter, di sini akhirnya villainnya ganti dengan Dr. Doom. Itu akan diperkenalkan di satu teaser berdurasi sekitar 1 menitan. Barulah nanti di minggu keempat yang diperkirakan di 9 Januari itu akan rilis official teaser trailer resminya dari Avengers Doomsday. Dari bocoran-bocoran kita lihat itu ada timer.
ada waktu mundur, hitungan mundur sebelum terjadinya Avengers Doomsday yang kemungkinan besar official trailer itu akan rilis di bulan Juni atau Juli. Itu yang versi trailer, yang versi panjangnya durasi sekitar 2 menitan. Jadi kalian bisa lihat di Juli 2026, itu baru beberapa rumor yang mengatakan. Tapi yang menarik adalah dari bocoran itu ada timer kayak akan terjadi mungkin 19 week lagi bla 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 lagi. Itu beneran dibikin mesin yang kayak gitu. Mesin dari Incursion itu ternyata dibikin oleh yang pertama Suri, Reed Richard, dan juga Beast. 3 ini bergabung untuk melihat dan memperingatkan bahwa kiamat akan terjadi sekitar segini kalau kita nggak melakukan ini. Jadi itu yang akan terjadi nantinya, dan beneran aja kita akan lihat bahwa Dr. Doom akan mengamuk nantinya. Ingat beberapa teori yang kita sebutkan selama ini, Dr. Doom itu bahkan selama ini nggak sadar kalau dia itu villain. Sebelum nanti terjadinya di Avengers Secret Wars, barulah dia sadar bahwa selama ini yang dilakukannya adalah salah. Ternyata dia adalah si villain. Gue yakin bahwa di ending dari Secret Wars nanti si Dieter Van Doom ini bakal sadar apa yang dilakukannya gitu. Tapi yang paling menarik adalah Russo Brothers ini agak riskan ya, karena emang di sini kita melihat bahwa Doomsday adalah sequel langsung dari Endgame. Artinya film-film MCU selama ini setelah Endgame itu kayak nggak dianggap oleh si Russo Brother ini. Jadi plus minus sebenarnya. Tapi lagi-lagi ini jadi kayak buang-buang waktu juga untuk beberapa superhero baru semenjak setelah selesainya Infinity Saga gitu. Di sini paling kita bisa lihat Shang-Chi, paling perubahan-perubahan yang diambil kayak Thunderbolt, terus juga Captain America-nya udah jadi Sam Wilson. Itu aja yang diambil. Tapi dengan karakter lainnya itu gue merasa agak mubazir, khusus di Doomsday ya. Mungkin di Secret Wars oke lah bakal datang lagi gitu. Dan beberapa cast juga belum diumumkan. Kabarnya juga Tobey Maguire akan berperan di sini, muncul lagi. Nah, kini kita fokus aja untuk teaser yang pertama. Mungkin masih banyak yang bingung, mungkin pengen ngikutin Marvel lagi yang udah lama lupa kayak gitu. Kenapa Steve Rogers memutuskan tinggal di sini gitu. Kalau teman-teman ngelihat gitu, gue nggak sarankan kalian lihat ya. Gue kasih bocoran aja. Rumah yang didatangi oleh Steve Rogers yang pakai motor ini itu beda banget dengan rumah yang kita lihat di Endgame. Dimana kalau di rumah sebelum itu kayak klasik kayak gitu, di sini terkesan kayak modern, warna putih total. Itu mengindikasikan bahwa itu berada di universe alternatif. Nah, sekarang waktunya gue menyegarkan ingatan kalian, dan mungkin banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya, loh, bukannya Steve Rogers cuma kembali ke masa lalu, ujung-ujungnya dia menua bersama dengan Peggy Carter, itu nggak merubah secara signifikan multiverse? Salah, sebenarnya bukan kayak gitu konsepnya. Karena emang kita tahu sendiri bahwa aturan waktu yang ada di Marvel dan juga Avengers ketika si Hulk mengatakan bagaimana konsep waktu itu. Di sini dia mengatakan kalau kita itu tidak bisa mengubah masa lalu. Meskipun kita udah pergi mengubah apa yang terjadi di masa lalu, ngambil Infinity Stone dan sebagainya, itu nggak akan mengubah apa yang terjadi selama ini. Justru yang sekarang itu menjadi masa depan kita. Walaupun kita kembali ke masa lalu itu yang kita alami itu, kita masuk kembali ke masa lalu itu menjadi masa depan kita. Simpelnya adalah masa lalu itu tidak bisa mengubah masa kini. Setiap perubahan masa lalu itu akan menciptakan timeline yang baru. Disinilah letak permasalahannya. Steve Rogers tanpa sadar dia sudah ada di timeline yang baru. Dia memutuskan diam di sana karena nggak mungkin ada anomali tiba-tiba Steve Rogers-nya ada 2. Yang satunya sembunyi-sembunyi seperti yang sempat kita teorikan sebelumnya setelah benar-benar kelar Endgame waktu itu. Gue berteori bahwa jangan-jangan ini Steve Rogers satunya sembunyi, yang satu ini udah meninggal, Steve Rogers mengantarkan mayatnya sendiri. Nggak kayak gitu. Sejauh ini yang lebih masuk akal adalah Steve Rogers yang kita lihat menghilang ketika dia menggalikan Infinity Stone itu, ketika dia bertemu dengan Red Skull itu, dia sudah memutuskan untuk tinggal bersama dengan Peggy Carter, yang secara tak sadar dia udah masuk ke timeline yang baru. Dan Steve Rogers yang tua itu justru bukan Steve Rogers dari Secret Timeline, tapi karena dia merasa kalau dia sosok Steve Rogers di sana udah hilang dan meninggalkan kebingungan ke para teman-temannya, dia balik lagi dari timeline alternatif ini masuk ke Secret Timeline utama dengan teknologi kuantum, dan disinilah dia menjelaskan, menyerahkan kemudian perisai ke Sam Wilson. Sejak saat itu kita nggak pernah lagi melihat batang hidungnya si Captain America. Jadi secara nggak langsung si Steve tua tadi setelah dia bertemu dengan Sam Wilson dan juga teman-temannya, dia balik lagi ke timeline yang lama di era periodenya dia. Yang kita lihat di teaser trailer ini itu adalah era dia yang masih muda, dia belum menua sama sekali. Dan gua duga bahwa di ending dari Endgame itu Peggy Carter mungkin udah meninggal, dia udah punya anak, hidup bahagia di timeline tersebut. Sehingga ketika dia menung gitu di rumah, dia mikir tanggung jawab, oh gimana nih gue memperingatkan teman-teman gue dan bla 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 kayak itu, dan akhirnya di sana gitu. Tapi di satu titik yang nggak diketahui oleh Steve Rogers adalah
dia ini justru mengacaukan tatanan dari multiverse yang dibenci banget sama si Dr. Doom. Kita tahu sendiri bahwa Dr. Doom itu adalah ilmuwan, perfeksionis realitas, dia nggak mau ada realitas yang menjadi anomali. Dan lagi-lagi yang gue jelaskan adalah dengan Steve Rogers berada di masa lalu dan menciptakan timeline yang baru ini dia hidup bahagia, nggak jadi superhero lagi, dia melepas title dari Captain Amerikanya, hidup bersama dengan Peggy Carter, penuh cinta, punya anak, yang menjadi timeline baru ini yang tadinya sangat mudah dan rapuh untuk dihilangkan tiba-tiba menjadi tandingan dari Sacred Timeline karena memang ada anchor being di sini. Sosok Avenger dan Steve Rogers yang menyelamatkan di Endgame itu, dia sangat pantas menjadi anchor being atau makhluk jangkar di timeline yang baru ini yang membuat timeline ini susah untuk dihilangkan. Gara-gara si timeline ini anggapnya kayak bahasa sederhananya itu melintang dengan timeline-timeline yang lainnya membuat ini terjadinya incursion. Makanya nanti bakal terjadi tabrakan antara 616, tabrakan dengan 828, tabrakan dengan universe dari X-Men versi Fox. Itu diakibatkan dengan ada satu timeline yang benar-benar ngalangin jalan ibaratnya gitu. Disinilah si Dr. Doom merasa bahwa dia perlu untuk memberantas itu semua dan dia perlu mendatangi Steve Rogers dan untuk berusaha menghancurkan timeline itu. Tentu saja nggak akan dapat restu dari Steve Rogers. Di inilah titik balik di mana perlawanan antara Dr. Doom versus si Captain America ini. Jadi kita akan melihat gimana nanti benar-benar Dr. Doom merasa kalau dia ini adalah pahlawan. Karena memang seperti yang rumor dikatakan, Avenger Doomsday nanti di 1 jam pertama itu Dr. Doom akan menganggap dirinya sebagai pahlawan karena pengen menyelamatkan multiverse. Salah satunya pengen menyelamatkan multiverse dengan mengambil tahta dari Loki, kemudian juga menyampingkan orang-orang yang membantah dia dan akhirnya melawan, membunuh semuanya itu, termasuk juga kayak mengambil teknologi Sentinel dijadikan Doombot-nya sendiri. Itu adalah usaha-usaha setelah dia melihat bahwa kebenaran bahwa Steve Rogers di sini hidup damai, kebucinan dia ini ditanggung oleh semua orang dari multiverse. Dia menganggap bahwa ini harus dihentikan, akan mendapatkan perlawanan, dan disinilah kita akan melihat bahwa kayaknya para penonton atau orang-orang yang fans nanti dengan Robert Downey Jr. akan banyak juga yang akan membela misi dari Dr. Doom. Sama kayak Thanos was right. Sebenarnya Thanos itu langkahnya benar banget. Itu juga konsep yang akan diterapkan oleh Russo Brothers lagi bahwa Dr. Doom ini sebenarnya baik tapi langkahnya aja salah gitu. Di satu titik nanti ketika Dr. Doom berhasil untuk membuat battle world-nya sendiri karena memang dia melihat terjadi incursion semuanya hancur, dia memutuskan untuk membuat battle world dengan bantuan dari Franklin Richard, dengan bantuan dari orang-orang lain yang menganggap oh dia baik sebelum mereka sadar nanti di Secret Wars bahwa sebenarnya lama-lama Dr. Doom ini menganggap dia dewa, dia penguasa dari Battle World. Disinilah nanti para Avengers mulai merasa ini nggak bener nih, kita harus jatuhkan nih kabinet-kabinet ini, termasuk juga dengan si Dr. Doom-nya langsung kita harus jatuhkan. Sehingga ada beberapa superhero nanti akan berlawanan dan itu akan chaos banget. Sebenarnya kisah ini bukan hal yang asing lagi karena memang dalam komiknya juga kurang lebih kayak gitu, tapi kita tahu sendiri kalau Russo Brothers, Marvel itu sering banget membelokkan apa yang terjadi dalam komiknya, improvisasi lah bahasanya. Nggak akan mirip ketepil kayak gitu, tapi dasar ceritanya tetap kayak gitu. Bahwa Dr. Doom menganggap dia ini baik, pahlawan, dan dia akan melawan siapapun yang menghalangi dia untuk bisa menyelamatkan multiverse dengan cara menempelkan setiap timeline-timeline menjadi satu dan akan terbentuk nanti namanya Battle World. Di sini dia akan berkuasa nanti, akan berlawanan dengan para Avengers, akan berlawan dengan beberapa karakter lainnya di prosesnya. Entah dia mengambil kekuatan Molecule Man, entah dia mengambil tahta dari Loki, itu beda cerita lagi. Nanti kita akan bahas di next video. Dan sekarang masih masuk akal adalah setelah kita melihat bocoran dari teaser trailer ini, Steve Rogers akan menjadi sebab utama terjadinya kehancuran multiverse yang selama ini dia menjadi simbol dari Amerika, simbol dari superhero yang selalu berbuat benar. Di sini what if kalau Steve Rogers lah yang berbuat salah sampai separah-parahnya, dan di sini kita akan melihat sisi berbeda dari Steve Rogers. Ada yang bakal bela nantinya, ada yang mungkin bilang bahwa bener itu salahnya Steve Rogers, itu bakal jadi terjadi perpecahan pemikiran antara para fans. Dan sekarang makin masuk akal konsep ada yang bocor selama ini. Kita ngeliat ada Dr. Doom duduk, ada Sue Storm di sampingnya, ada Franklin Richard di sampingnya, ada juga Doctor Strange di sampingnya. Karena memang di satu titik ini mereka masih menganggap kalau Dr. Doom ini salah satu pencetus penyelamat
parah multiverse yang udah hancur ini dengan membentuk Battleworld. Tapi di satu sisi, Frankie Richard dan juga yang lainnya menyadari bahwa ada yang salah dengan konsep pemerintahan ini. Kenapa gue jadi di kayak budak kayak gitu. Jadi akhirnya terjadi perlawanan. Frankie Richard pun gue merasa bahwa Frankie Richard ini setelah dia megang di post credit scene dari Fantastic Four, dia mempersilahkan Frankie Richard untuk melihat masa depan bahwa akan terjadi kehancuran dunia. Gara-gara itulah si Frankie Richard akan dengan sukarela mengikuti jejak dan juga pergi bersama dengan Dr. Doom untuk bisa menyelamatkan multiverse. Padahal itu secara nggak langsung membikin Dr. Doom jadi dewa dan menguasai Battleworld sendiri. Dan itu yang benar-benar menjadi Secret Wars nantinya di ending, guys. Dan itu bakal pecah parah gitu. Gue nggak mau terlalu banyak berteori dulu karena emang teaser trailer yang resminya belum rilis. Jadi kita bakal lihat dulu karena memang ini basicnya kita baru bahas update dan juga informasi sedikit reaction AI-nya. Jadi ya lagi-lagi kayaknya gue baru sadar sekarang, kita jangan terlalu banyak ngomong dulu. Ini bisa jadi menjadi materi utama nanti ketika teaser trailer resminya udah dirilis. Lagi-lagi gue pengen juga lihat pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Gimana nih langkah marketing baru dari Marvel dan juga milkingisasi dari Disney ini? Apakah pas sama kalian apa enggak gitu? Apakah kalian juga punya teori menarik terkait dengan Steve Rogers ini, terkait dengan Avenger Doomsday, Dr. Doom? Silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. So, sampai jumpa di video reaction kita dari teaser trailer Doomsday yang resmi.